Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Langit terbelah perlahan, dan gerbang besar yang dibentuk dari cahaya, waktu, dan jiwa perlahan membuka. Wang Lin melangkah masuk, dan seketika dunianya berubah. Ia bukan lagi tubuh berdarah dan daging, melainkan jiwa murni yang terapung dalam sungai waktu. Di sekitar aliran itu, ia melihat bayangan-bayangan orang yang telah mati, sebagian asing, sebagian terasa familiar. Ini jalur reinkarnasi, jalan yang dilalui semua jiwa. Tiba-tiba terdengar suara lembut. "Mengapa kau di sini, pembawa 3 kunci? Apa yang kau cari di tempat yang bahkan surga pun hanya bisa menyaksikan tanpa campur tangan?" Dari sungai jiwa muncul sesosok penjaga. Tidak menyeramkan, tidak menakutkan. Namun aura yang ia bawa seakan melingkupi semua kehidupan yang pernah ada. "Kau membawa 3 kunci, tapi itu tidak cukup. Apa yang akan kau tinggalkan di sini untuk mendapatkan apa yang kau cari?" Wang Lin terdiam. Ia tahu ini bukan tempat biasa. Bahkan para dewa pun tak bisa memalsukan niat mereka di sini. "Aku meninggalkan jiwaku, tapi bukan untuk mati. Aku ingin menukar kesempatan untuk menyelamatkan satu jiwa yang harusnya dilupakan." Penjaga itu mengamati. Dan dari tubuh Wang Lin, 3 kunci mulai bersinar, lalu berubah menjadi benih-benih kenangan dan tertanam dalam arus jiwa. Gerbang pun terbuka sepenuhnya. Di balik gerbang itu, bukan surga, bukan neraka, melainkan dunia tempat jiwa-jiwa belum lengkap. Mereka yang hampir terlahir, namun tertolak karena takdir, dosa, atau kesalahan sistem reinkarnasi. Dan di sanalah dia, sosok yang Wang Lin cari. Jiwa itu terapung, setengah terjaga, namun penuh luka. Luka bukan dari tubuh, tapi dari dunia yang menolaknya untuk kembali hidup. Wang Lin mendekat, berlutut di hadapan jiwa itu. "Kau telah menungguku. Sekarang saatnya aku membawamu pulang." Namun sebelum ia menyentuh jiwa itu, langit dunia reinkarnasi bergemuruh. Para penegak hukum langit muncul. "Kau telah melanggar keseimbangan. 1 jiwa diselamatkan, 1000 jiwa kehilangan kesempatan. Apakah kau siap menanggung akibatnya?" Wang Lin berdiri. Wajahnya tak gentar. "Aku bukan menyelamatkan karena cinta. Aku menyelamatkan karena janji." Seketika domain Wang Lin terbuka. Aura reinkarnasi mengalir dalam tubuhnya. Dan dalam satu isyarat tangan, ia membungkus jiwa itu dalam sinar biru dan menariknya keluar dari dunia terlarang. Para penegak hukum langit tak mampu menahan, karena kekuatan Wang Lin telah melampaui pemahaman mereka. Cahaya mengelilingi Wang Lin saat ia keluar dari pintu reinkarnasi. Di tangannya, jiwa itu masih bersinar lembut. Langit bumi kembali, tubuhnya terbentuk lagi, dan di sekelilingnya hening. Namun bukan karena takut, melainkan karena semua makhluk hidup merasakan bahwa sesuatu telah berubah. "Aku kembali, bukan sebagai murid, bukan sebagai pembalas dendam, tapi sebagai pelindung dunia baru." 3 pintu berdiri di hadapan. Yang pertama telah ia lewati, yang kedua telah ia kuasai. Namun yang ketiga memancarkan cahaya aneh seolah sedang menunggu. Wang Lin mendekat, tangannya terulur menyentuh pintu. Sekelebat rasa hangat muncul, seperti pelukan, seperti kenangan. "Ini milikku." Saat pintu terbuka perlahan, ia terhuyung, bagai disambut oleh fragmen jiwanya yang lama terlupa. Di dalam sana, ada masa lalu Wang Lin yang belum pernah ia ingat. Di dalam pintu ketiga, Wang Lin melihat dirinya sendiri. Tapi bukan dia yang sekarang. Sosok itu lebih muda, lebih tenang, dikelilingi oleh cahaya putih keperakan. Sebuah fragmen jiwa dari kehidupan sebelumnya. Fragmen itu tersenyum dan berbicara. "Apa yang kau cari bukan di luar dirimu, tapi di dalam lubuk jiwamu." Wang Lin gemetar. Semua rasa sakit, kehilangan, dan pengorbanan selama ini ternyata adalah bagian dari perjalanan untuk kembali menjadi satu. Fragmen itu menyatu dengannya. Dan untuk pertama kalinya, Wang Lin merasa utuh. Di tengah penyatuan itu, jiwa lain muncul dalam pusaran cahaya, Limuan. Ia berdiri jauh, tak berkata apapun, hanya menatap. Wang Lin melangkah mendekat, ingin menyentuh, ingin menggenggam. Tapi tangan itu menembus cahaya. Limuan tersenyum lembut. "Kau telah menyelamatkanku, cukup.
Sekarang, selamatkan dirimu sendiri. Jiwanya mulai lenyap ke dalam arus reinkarnasi. Dan untuk pertama kalinya, Wang Lin tidak mencoba menahan. Ia menutup mata dan mengikhlaskan. Namun sebelum ia benar-benar keluar dari pintu ketiga, kekuatan besar mengguncang dunia reinkarnasi. Heavenly Will, kehendak langit turun. Dengan menyatukan kembali dirimu, kau telah mengubah jalur takdir. Sebuah ujian dilemparkan padanya. Wang Lin harus memilih kekuatan mutlak atau kehilangan segalanya. Wang Lin hanya diam. Kemudian ia menatap cahaya reinkarnasi dan berkata, "Aku tidak memilih keduanya. Aku memilih jalanku sendiri." Ujian itu meledak dalam cahaya, dan Wang Lin keluar dari pintu ketiga dengan jiwa yang telah berubah selamanya. Langit dunia reinkarnasi terbuka. Wang Lin melayang di udara, dikelilingi oleh aura yang belum pernah muncul dalam sejarah leluhur manapun. Fragmen lama, kehidupan baru, dan tekad yang tidak pernah padam bersatu dalam dirinya. Mulai hari ini, aku tak lagi mengikuti jalan para leluhur. Aku menjadi jalanku sendiri. Dan dengan langkah terakhir, Wang Lin keluar dari dunia reinkarnasi, membawa kekuatan, kesadaran, dan pengorbanan yang akan mengguncang semua dunia kultivasi. Langkah Wang Lin kini menuntunnya ke reruntuhan zaman kuno, tempat yang bahkan roh leluhur tak berani datangi. Bangunan raksasa, tiang cahaya emas, dan jejak mantra yang belum pernah ia kenali, menandakan era sebelum sejarah dimulai. Ia membaca ukiran kuno yang nyaris hilang. Warisan ini bukan untuk yang tamak, tapi untuk yang telah kehilangan segalanya. Wang Lin menatap sunyi. Ia tahu tempat ini bukan sekadar makam. Tiba-tiba sebuah suara menggelegar dari langit reruntuhan. "Siapa kau yang berani memasuki tempat peristirahatan dewa kuno?" Bayangan emas raksasa muncul. Bukan makhluk hidup, tapi fragmen kesadaran dari dewa masa lampau. Pertarungan pun terjadi. Bukan adu kekuatan, tetapi pertarungan kesadaran dan kehendak. Fragmen jiwa Wang Lin terpental beberapa kali, tapi ia bangkit lagi dengan satu kalimat. "Aku datang, bukan untuk mengambil, tapi untuk mengembalikan." Ucapan itu mengguncang kehendak warisan. Bayangan raksasa berhenti menyerang. Dari matanya yang kosong muncul nyala api ungu tua. Api itu membakar reruntuhan, membentuk takhta cahaya. "Jika kau benar, maka duduklah di takhta dewa kuno. Biarkan warisan menilaimu." Wang Lin melangkah maju perlahan. Saat duduk, nyala api menyelimuti tubuhnya. Kenangan dewa masa lalu, perang antar dunia, kehancuran kekaisaran surgawi, dan pengkhianatan para murid sendiri mengalir deras dalam pikirannya. Namun Wang Lin tidak roboh. Ia menerima semuanya. Dan api itu mengakuinya. Dari api muncul simbol kuno yang menempel ke dahinya. Tubuh Wang Lin mulai berubah. Jiwanya diperkuat bukan oleh kekuatan asing, melainkan oleh pemahaman, oleh rasa kehilangan, dan oleh pilihan-pilihan sulit yang telah ia ambil. Kau bukan pewaris, kau adalah penerus. Seluruh kekuatan warisan memasuki tubuh Wang Lin, namun ia tak membiarkannya merasuki sepenuhnya. Aku akan menyatu tapi tidak tunduk. Dan dengan itu, ia menyatukan warisan dewa kuno dengan jalannya sendiri. Begitu penyatuan selesai, langit di atas reruntuhan membelah. Aurora ungu dan hitam menari. 9 dunia spiritual berguncang. Langit memperhatikan. Para leluhur jauh di penjuru alam merasakan hal itu. Seseorang telah mendapatkan warisan dewa kuno, tapi bagi Wang Lin, itu bukan soal kekuatan. Ia berdiri memandang langit. Kalian boleh memperhatikan. Tapi ingat satu hal, aku tidak akan menjadi bagian dari rencana siapapun. Ia pun melangkah keluar dari reruntuhan, membawa kekuatan yang bahkan dewa kuno pun tinggalkan untuk seseorang yang berani menanggungnya sendiri. Kabut abu-abu menutupi seluruh lembah. Setiap langkah Wang Lin seolah memanggil kembali suara-suara dari masa lalu. Jeritan, bisikan, tangisan, semua menggema di udara yang berat. Namun tak satu pun tubuh terlihat. Hanya jiwa-jiwa samar tanpa bentuk, tanpa nama. Mereka menatap Wang Lin, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kerinduan. Kami terlupakan. Langkah Wang Lin terhenti. Ia menutup mata dan berkata lirih, "Aku tak akan membiarkan kalian menghilang." Wang Lin berjalan ke pusat lembah. Di sana terukir lingkaran mantra kuno. Itu adalah segel jiwa, tempat para pembudidaya yang mati dengan penyesalan tertahan. Ia berlutut dan mulai menyalakan api kecil dari jiwa batinnya sendiri.
Satu demi satu, nyala itu membentuk cahaya yang menyentuh jiwa-jiwa yang tertahan. Beberapa menangis, beberapa tersenyum. Dan satu di antaranya berkata, "Leluhur." Akhirnya, Wang Lin tak menjawab. Ia hanya menggenggam tanah di bawahnya, seolah ingin menarik kembali waktu. Namun dari balik kedamaian itu muncul gelombang kemarahan. Jiwa-jiwa yang dulu mati karena pengkhianatan, karena perang, mereka tak bisa pergi. Kenapa kami harus dilupakan, tapi mereka yang membantai kami hidup bebas? Langit bergetar. Jiwa-jiwa itu mulai bertransformasi menghitam retak. Wang Lin membuka matanya, dan untuk pertama kalinya, suara di hatinya bergetar. "Aku tahu rasa itu, tapi jika aku memupuk dendam kalian, maka aku menumbuhkan bencana baru." Ia berdiri dan mengangkat tangan. Cahaya dari dalam tubuhnya membentuk simbol yin yang. Dan perlahan jiwa-jiwa yang marah mulai menangis dan memudar. Saat langit kembali tenang, Wang Lin menatap lembah. Hanya kabut tipis yang tersisa. Namun dari sudut lembah, seorang anak kecil muncul. Jiwanya bersih, polos. "Aku ingin menunggu ibuku." Wang Lin berlutut menatap mata bening itu. Ia tersenyum tapi matanya basah. "Tunggulah dalam damai. Jika ibumu datang, aku akan mengantarnya padamu." Anak itu mengangguk dan berlari ke dalam cahaya. Kini hanya Wang Lin seorang diri. Tapi langkahnya tak lagi berat. Ia meninggalkan lembah itu tanpa menoleh. Namun bisikan-bisikan lembut tetap menggema di udara. "Terima kasih, leluhur." Langkah demi langkah, Wang Lin kembali ke jalannya. Membawa bukan kemenangan, tapi pengertian. Bahwa di balik dunia kultivasi yang keras, ada ratusan jiwa yang hanya ingin dikenang. Dan ia, Wang Lin, akan jadi penjaga kenangan. Di hadapan Wang Lin terbentang sebuah gerbang hitam raksasa, berdiri tegak di tengah kehampaan. Gerbang ini bukan bagian dari dunia fana. Ia memancarkan aura dingin, tua, dan kuno, seperti telah menyaksikan kelahiran dan kematian dunia. Tatapan Wang Lin menajam. Ia tahu, di balik gerbang itu bukan sekadar ruang, tapi jalan yang tak akan bisa dilalui dua kali. Hanya yang rela kehilangan segalanya yang bisa masuk. Suara samar terdengar dari gerbang seolah memanggil namanya. Jiwa-jiwa yang pernah mati dan jiwa yang belum lahir seakan menari di balik pintunya. Dengan satu langkah berat, Wang Lin mendekat. Cahaya biru dari tubuhnya menyala. Hukum langit di sekitarnya bergolak, menolak keputusannya. Namun ia tak ragu. Kalau ini satu-satunya jalan, maka biarlah aku yang memijaknya. Begitu ia menyentuh gerbang, tubuhnya tertarik masuk ke dalam pusaran ruang spiritual. Di sana, ia tidak bertarung melawan musuh, tapi melawan dirinya sendiri. Bayangan-bayangan masa lalunya muncul. Liu Mei, Li Muan, Si Tunan, bahkan orang tuanya. Mereka menatap Wang Lin dan menghakiminya. "Kau bilang ingin menyelamatkan kami, tapi apa yang tersisa darimu?" Satu persatu bayangan itu menghujam kesadarannya. Ia merasa tubuhnya dicabik oleh emosi yang ia kubur selama ini. Penyesalan, kemarahan, cinta, kesepian, semua menjadi ujian. Namun Wang Lin tidak mundur. Dengan satu napas, ia mengumpulkan kekuatan jiwanya dan berkata, "Aku tidak murni, tapi aku tidak akan berhenti." Setelah melewati pusaran ujian batin, ia terjatuh ke ruang gelap. Di tengah ruang itu, ada patung batu raksasa yang menggambarkan sosok dirinya, namun dengan mata tertutup. Di sekeliling patung itu terukir ribuan nama, semuanya adalah mereka yang telah mati karena jalan yang dipilih Wang Lin. "Ini harga dari kekuatan?" Suara misterius menjawab, "Bukan, ini adalah cermin dari pilihan." Patung itu perlahan retak, dan dari dalamnya muncul cahaya putih yang berubah menjadi jantung spiritual. Wang Lin menyadari untuk melangkah lebih jauh, ia harus menerima semua kesalahan dan menjadikannya bagian dari kekuatannya. Cahaya dari jantung spiritual itu menyatu ke dalam tubuh Wang Lin. Saat ia membuka matanya, semua luka batin seperti disembuhkan, bukan karena dilupakan, tapi karena diakui. Dunia di sekitarnya bergetar. Langit spiritual retak dan muncul gerbang kecil lain yang sangat berbeda, bersinar hangat, memancarkan warna merah keemasan. Itulah jalur kultivasi baru, bukan dari teknik atau warisan, tapi dari penerimaan diri dan keberanian untuk terus berjalan meski berdarah. Ia melangkah ke dalam gerbang itu. Gerbang reinkarnasi berdiri dalam kekosongan dimensi. Tak ada langit, tak ada tanah. Hanya kabut berwarna abu-abu kebiruan dan suara bisikan jiwa-jiwa lama. Wang Lin mendekat perlahan. Ia bisa merasakan getaran ratusan ribu jiwa yang pernah menyentuh kehidupannya. Teman, musuh, cinta, guru, murid. Jika kau masuk, semua ini akan hilang. Itulah suara dari dalam gerbang. Tapi Wang Lin tidak gentar. Ia datang bukan untuk melupakan,
tapi untuk memahami. Tepat ketika ia ingin melepas jiwanya ke gerbang, satu jiwa kecil muncul. Limuwan. Bukan utuh, hanya sepotong pantulan perasaan. Namun cukup untuk membuat tangan Wang Lin bergetar. Aku tidak ingin pergi. Suara itu lirih, sedih, menggantung antara eksistensi dan kehampaan. Wang Lin menghela napas panjang. Matanya memerah. Ia menatap gerbang. Kalau jiwa ini tidak rela, maka aku akan tetap membawanya, meski harus menantang reinkarnasi itu sendiri. Gerbang reinkarnasi mulai bergejolak. Simbol kuno menyala, gema ribuan mantra terdengar. Wang Lin diserang bukan oleh kekuatan, tapi oleh kenyataan. Ia melihat masa depan tanpa dirinya. Melihat dunia berjalan tanpa Wang Lin. Melihat Limuwan hidup bahagia tanpa mengenalnya. Inikah harga dari melepaskan? Tapi kemudian ia juga melihat dunia hancur karena obsesi mempertahankan sesuatu yang seharusnya dilepas. Wang Lin jatuh berlutut. Tangannya mengenggam tanah yang tak ada bentuknya. Aku tak ingin memilih antara cinta atau kehancuran. Dalam kepasrahan itu muncul cahaya. Bukan dari gerbang, tapi dari dalam Wang Lin sendiri. Jiwa-jiwa yang dulu diselamatkannya menyatu. Mereka tidak menahannya, mereka mendukungnya. Lanjutkan perjalananmu, Wang Lin. Limuwan tersenyum. Sosoknya mulai memudar. Dan untuk pertama kali, ia tampak damai. Gerbang terbuka perlahan. Namun Wang Lin tidak masuk. Ia hanya berdiri dan berjanji. Bukan sekarang, tapi kelak aku akan datang sebagai leluhur yang selesai menebus semuanya. Langkah Wang Lin tak langsung kembali. Ia menatap gerbang yang terbuka lalu berbalik namun tidak pergi. Ia duduk bersila di depan gerbang, memejamkan mata dan menarik napas panjang. Dalam keheningan itu jiwanya berkelana. Ia berbicara pada mereka yang pernah hadir, yang pernah hilang. Jika perjalanan ini membawa kehancuran, biarlah kehancuran itu menimpaku, bukan kalian. Lambat laun tubuh Wang Lin memancarkan cahaya lembut. Simbol leluhur terpancar di dahinya. Tanda bahwa ia telah melewati sesuatu, bukan dari luar tapi dari dalam dirinya sendiri. Wang Lin berbalik. Ia tidak melewati gerbang, tapi ia telah berubah. Karena melepas bukan berarti menyerah, dan bertahan bukan berarti egois. Ia melangkah menjauh dari gerbang reinkarnasi, menuju pertarungan baru, dengan hati yang lebih utuh dan jiwa yang lebih tenang. Langit menyambutnya kembali, dan dunia kembali bergetar menyambut sosok sang leluhur sejati. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like, dan notifikasinya. Terima kasih.